Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bilal Raendra, NIM 2305102006. Di sini saya ingin menjelaskan teknologi masa depan tentang ujian akhir semester. Saya jelaskan sendiri tentang teknologi masa depan ada yang pertama self-learning AI, yang kedua Internet of Things atau IoT, yang ketiga adalah hybrid blockchain. Masuk yang pertama adalah self-learning AI. Pertama, kita harus mengenal dulu atau pengenalan dan konsep dasar self-learning AI. Definisi dari self-learning AI sendiri adalah AI yang dapat belajar sendiri, jenis kecerdasan buatan yang mampu memperoleh pengetahuan dan belajar dari pengalaman secara mandiri dengan menggunakan algoritma dan teknik yang canggih. AI ini dapat mengoptimalkan kinerjanya seiring waktu tanpa harus secara eksplisit diprogram ulang. Konsep dasar yang pertama jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan menjadi konsep dasar dan dalam memungkinkan AI belajar sendiri. Dalam model ini, AI dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan kinerjanya berdasarkan data yang diterima. Yang kedua, algoritma pembelajaran mesin. Berbagai algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk memberdayakan AI belajar dari pola dan tren dalam data, termasuk supervised dan unsupervised learning. Yang ketiga, deep learning. Konsep deep learning memungkinkan AI menggali pola yang kompleks dan mampu mengekstraksi fitur-fitur yang penting untuk proses pembelajaran mandiri. Selanjutnya, contoh penerapan dari self-learning AI. Yang pertama, rekomendasi produk dan layanan. Algoritma pembelajaran mesin belajar dari riwayat pembelian atau penonton untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan kepada pengguna seiring waktu. Contohnya, rekomendasi produk di Amazon dan rekomendasi nonton di rekomendasi nonton atau konten di Netflix. Yang kedua, mobil otonom. Sistem AI di mobil otonom belajar dari data sensor, pengalaman berkendara, dan interaksi dengan lingkungan sekitar untuk meningkatkan keahlian dalam mengemudi tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ada mobil otonom dari perusahaan seperti Tesla. Ketiga, pelayanan pelanggan berbasis AI. Sistem ini menggunakan pembelajaran mesin untuk memahami pertanyaan dan pertanyaan pengguna dan memberikan solusi atau informasi yang dengan lebih baik seiring waktu. Contohnya, sistem layanan pelanggan otomatis di platform e-commerce. Yang keempat, yang terakhir, deteksi anomali dan keamanan siber. AI dapat mempelajari pola normal dan mendeteksi perubahan anomali dalam lalu lintas jaringan atau perilaku pengguna, membantu mengidentifikasi potensi serangan keamanan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan self-learning AI. Yang pertama, kelebihan pertama, kemampuan beradaptasi. Self-learning AI mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan data baru tanpa perlu intervensi manusia. Hal ini memungkinkan sistem untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Kedua, fleksibilitas dan skalabilitas. Sistem self-learning AI dapat bersifat fleksibel dan mudah diukur untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang seiring waktu. Mereka dapat mengenangani sejumlah data besar dan tugas yang beragam. Yang ketiga, penghematan waktu dan biaya.
Dengan kemampuan untuk belajar sendiri secara data secara otomatis, self-learning AI dapat menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan pengembangan manual dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan data yang berkualitas. Self-learning AI mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan data baru tanpa perlu eh salah. Self-learning AI bergantung pada kualitas data yang diberikan kepadanya. Jika data awal tidak tepat atau bias, model yang dibangun dapat memberikan hasil yang tidak akurat dan tidak diinginkan. Kedua, kesulitan dalam pemeliharaan. Pemeliharaan model self-learning dapat menjadi sulit karena mereka terus belajar dan perlu dipantau secara aktif. Perubahan dalam data atau lingkungan dapat mempengaruhi kinerja mereka. Ketiga, resiko keamanan dan privasi. Self-learning AI dapat menjadi target penyerangan terhadap keamanan dan privasi data, terutama jika algoritmanya atau modelnya tidak dirancang dengan baik atau jika data yang digunakan tidak dijamin keamanannya. Selanjutnya, dampak positif dan negatif self-learning AI. Dampak positif yang pertama adalah efisiensi operasional. Self-learning AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi tugas-tugas kompleks, menghemat waktu, dan sumber daya. Yang kedua adalah peningkatan kinerja. Self-learning AI dapat terus meningkatkan kinerjanya seiring waktu dengan belajar dari pengalaman atau data baru, menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Ketiga, pengolahan data yang besar. Dalam menghadapi data besar, self-learning AI dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis dan memahami informasi yang kompleks dalam waktu yang singkat. Sedangkan sisi negatifnya, pertama adalah kehilangan pekerjaan. Otomatisasi yang disebabkan oleh self-learning AI dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan dalam beberapa sektor. Namun, terutama pekerjaan rutin dan terstruktur. Yang kedua, keamanan dan privasi. Peningkatan ketergantungan pada self-learning AI meningkatkan resiko keamanan dan privasi data, terutama jika algoritma atau modelnya rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan. Ketika ketergantungan meningkat, ketergantungan yang meningkat pada self-learning AI dapat menciptakan resiko tergantung terlalu banyak pada teknologi yang dapat menjadi bumerang jika ada kegagalan dalam sistem atau penyalahgunaan. Selanjutnya, prospek masa depan dari self-learning AI. Yang pertama, perkembangan algoritma dan model yang lebih canggih. Di masa depan kita dapat mengharapkan perkembangan lebih lanjut dalam desain algoritma dan model pembelajaran mesin yang lebih canggih. Ini mencakup pengembangan teknik deep learning, reinforcement learning, dan model-model yang lebih kompleks. Yang kedua adalah kecerdasan kontekstual. Perkembangan dalam kecerdasan kontekstual akan memungkinkan self-learning AI untuk lebih baik memahami dan merespon konten spesifik seperti keadaan lingkungan atau preferensi pengguna saat itu. Terakhir, inovasi di bidang mobilitas dan transportasi. Self-learning AI dapat memerankan peran penting dalam pengembangan mobil otonom, manajemen lalu lintas yang efisien, dan penyediaan layanan transportasi yang lebih pintar.
Selanjutnya, Internet of Things atau IoT. Definisi dari IoT sendiri adalah konsep di mana objek dan atau perangkat fisik seperti kendaraan, perangkat elektronik, perangkat rumah tangga atau sensor terhubung dan saling berkomunikasi melalui jaringan internet. Penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, smart home atau rumah pintar. Contohnya smart home rumah pintar menggunakan termostat pintar dapat mengatur suhu ruangan berdasarkan preferensi penghuni dan mengoptimalkan penggunaan energi. Selanjutnya ada lampu pintar. Lampu yang terhubung ke IoT dikendalikan dari jarak jauh melalui jaringan seluler atau otomatis menyala atau mati berdasarkan kehadiran atau intensitas cahaya di lingkungan. Selanjutnya kesejahteraan dan kesehatan. Contohnya adalah wearable device, perangkat wearable seperti smartwatch dan fitness tracker menggunakan sensor untuk memantau aktivitas fisik, detak jantung, dan kualitas tidur. Selanjutnya ada alat kesehatan IoT. Alat kesehatan yang terhubung ke IoT seperti termometer pintar atau dispenser obat otomatis dapat memberikan pemantauan kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya ada kenyamanan rumah, meliputi perangkat elektronik pintar, perangkat seperti oven, kulkas, cuci, mesin cuci yang terhubung dapat diatur, dikendalikan secara otomatis melalui aplikasi seluler. Ada selanjutnya ada sistem keamanan pintar, kamera, dan sensor yang terhubung, memungkinkan pemantauan dan pengendalian keamanan rumah dari jarak jauh. Terakhir, di sektor pertanian, ada sistem pemantauan tanaman. Sensor tanah dan udara memberikan informasi tentang kelembapan suhu dan kondisi pertanian lainnya untuk membantu petani mengoptimalkan produksi. Yang kedua ada pakan otomatis. Peternakan modern dapat menggunakan sistem otomatis yang terhubung ke IoT, memberikan pakan dan air secara otomatis kepada hewan. Selanjutnya ada keuntungan dan manfaat dari IoT. Pertama, efisiensi operasional. Meliputi otomasi proses. IoT memungkinkan otomatisasi proses-proses manufaktur dan bisnis lainnya, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi keterlibatan manusia pada tugas-tugas yang rutin. Selanjutnya ada operasi rantai pasokan. Sensor IoT dapat memberikan informasi real time tentang stok, permintaan, dan kondisi pengiriman, membantu mengoptimalkan rantai pasokan. Ada kemudahan dan kenyamanan. Contohnya ada rumah pintar. IoT memberikan kemudahan dan kenyamanan mengendalikan perangkat rumah dari jarak jauh seperti lampu, termostat, dan sistem keamanan. Melalui dan sistem keamanan melalui perangkat seluler atau perintah suara. Contoh lainnya ada terhadap transportasi pintar. IoT memvalidasi transportasi pintar dengan memberikan informasi lalu lintas secara real time, sistem navigasi yang ditingkatkan, dan pemberitahuan perawatan kendaraan. Tentunya ada analisis dan pengambilan keputusan. Tentunya ada di pengumpulan data real time. Sensor IoT mengumpulkan data secara real time berbagai sumber
dari berbagai sumber memberikan wawasan terhadap wawasan mendalam tentang kondisi atau dan performa suatu sistem. Jadi ada pengolahan, di dalamnya ada pengolahan big data, data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT dapat diolah menggunakan teknologi big data untuk mengekstrak tren, pola yang bermanfaat, tren dan pola dan tren yang bermanfaat. Terakhir ada keamanan dan pengawasan. Contohnya ada pengamanan rumah, sistem keamanan pintar menggunakan sensor dan kamera yang terhubung memberikan pemantauan dan peringatan dini, meningkatkan tingkat keamanan di rumah dan meningkatkan tingkat keamanan di rumah. Contoh yang kedua ada pantauan industri. IoT memungkinkan pemantauan dan pengawasan sistem industri mencegah kegagalan mesin dan mengidentifikasi potensi resiko operasional. Ya, ada masa depan dan potensi pengaruhnya. Pertama, ada perkembangan teknologi 5G. Dengan adopsi teknologi 5G, konektivitas IoT akan semakin cepat dan andal. Ini akan memungkinkan penggunaan aplikasi yang membutuhkan latensi rendah seperti kendaraan otonom dan teleoperasi perangkat. Yang kedua, ada keterhubungan yang semakin luas. Semakin banyak objek dan perangkat yang terhubung membentuk ekosistem yang sangat besar dan kompleks. Ini menciptakan peluang baru untuk inovasi dan interaksi antar perangkat. Selanjutnya ada peningkatan keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi menjadi fokus utama. Pengembangan protokol keamanan yang lebih canggih dan perangkat yang aman akan menjadi penting untuk melindungi data yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh perangkat IoT. Terakhir, inovasi dalam layanan kesehatan. IoT dapat berperan besar dalam penyediaan layanan kesehatan yang lebih personal, termasuk pemantauan secara real-time, diagnosis dini penyakit, dan manajemen penyakit kronis. Selanjutnya, ingin menjelaskan tentang hybrid blockchain. Pengertian dari blockchain terlebih dahulu dan hybrid blockchain itu apa? Blockchain adalah teknologi yang terdesentralisasi digunakan untuk mencatat dan memverifikasi transaksi secara aman, transparan. Dalam sistem blockchain, data transaksi disimpan untuk memblok yang di dalam blok yang dihubungkan satu sama lain membentuk rantai atau chain. Setiap blok berisi serangkaian transaksi serta tanda waktu dari tautan ke blok sebelumnya. Sedangkan hybrid blockchain adalah jenis blockchain yang menggabungkan karakteristik dari dua jenis blockchain utama, blockchain publik dan blockchain pribadi atau privat. Dalam hybrid blockchain, sebagian jaringan blockchain diakses oleh publik dan sebagian lagi diakses oleh entitas yang memiliki izin. Pendekatan ini dirancang untuk memanfaatkan keuntungan dari kedua jenis blockchain sambil mengatasi beberapa keterbatasan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari hybrid blockchain itu sendiri. Yang pertama kelebihan privasi dan keamanan yang dapat diatur. Hybrid blockchain memungkinkan entitas atau organisasi menyimpan data secara terenkripsi di jaringan pribadi, sementara masih memberikan akses ke publik, akses publik ke data non rahasia. Ini memberikan tingkat privasi dan keamanan yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah fleksibilitas dalam manajemen data.
Kelebihan ini memberikan fleksibilitas dalam manajemen data, memungkinkan organisasi untuk menentukan data mana yang akan dibagikan secara terbuka dan data mana yang harus tetap bersifat pribadi. Yang ketiga adalah efisiensi dan skalabilitas. Hybrid blockchain dapat meningkatkan efisiensi dengan memisahkan sebagian tugas dan transaksi ke dalam jaringan pribadi. Ini dapat membantu mengatasi beberapa batasan skala yang terkait dengan blockchain publik. Sedangkan kekurangan yang pertama adalah diperlukan manajemen yang lebih rumit. Manajemen dua jenis blockchain memerlukan pemantauan dan pemeliharaan yang lebih rumit, terutama dalam hal keamanan dan sinkronisasi data antara sisi publik dan secara pribadi. Kekurangan yang kedua adalah biaya yang mungkin lebih tinggi. Implementasi dari pemeliharaan hybrid blockchain dapat melibatkan biaya yang lebih tinggi karena memerlukan infrastruktur dan manajemen tambahan untuk dua jenis jaringan. Kekurangan yang ketiga adalah risiko kesalahan manusia. Risiko kesalahan manusia meningkat karena ada dua jaringan yang harus dikelola. Kesalahan konfigurasi dan atau pemeliharaan dapat menyebabkan konsekuensi yang signifikan. Selanjutnya ada dampak positif negatif dari hybrid blockchain. Dampak positif pertama, privasi yang dapat diatur. Hybrid blockchain memungkinkan organisasi untuk menjaga privasi data di sisi pribadi, memberikan kontrol yang lebih besar terhadap informasi yang harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua ada fleksibilitas operasional. Organisasi dapat mengakses keuntungan operasional dari blockchain publik dan pribadi secara bersamaan, memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan bisnis yang berubah. Yang ketiga ada manajemen yang lebih baik dan dari identitas dan hak akses. Hybrid blockchain memberikan kemampuan untuk manajemen identitas dan hak akses yang lebih baik. Informasi yang bersifat pribadi dapat diatur dengan ketat, sementara informasi publik tetap dapat diakses oleh pihak yang membutuhkannya. Nah, di sisi negatifnya ada pertama kompleksitas implementasi dan manajemen. Implementasi dan manajemen dua jenis blockchain dapat menjadi kompleks dan memerlukan sumber daya yang lebih besar, termasuk tenaga kerja yang lebih terampil dan atau infrastruktur yang lebih kuat. Yang kedua ada resiko kesalahan manusia. Risiko kesalahan manusia meningkat karena ada dua jaringan yang harus dikelola. Kesalahan konfigurasi atau pemeliharaan dapat menyebabkan konsekuensi yang signifikan. Terakhir, ketergantungan pada sisi pribadi. Terdapat potensi bahwa organisasi atau entitas yang memiliki izin pada jaringan pribadi dapat memanfaatkan kendali untuk keuntungan mereka sendiri, yang dapat merusak aspek desentralisasi atau keterbukaan blockchain. Terakhir, prospek masa depan dari hybrid blockchain itu sendiri. Pertama, ada integrasi lebih luas dalam industri. Hybrid blockchain dapat diintegrasi lebih lanjut dalam berbagai bisnis, dalam berbagai industri, termasuk keuangan, kesehatan, logistik, dan lainnya. Ini akan memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan keuntungan dan transparansi
blockchain, publik, dan kontrol data pribadi. Selain ini ada penelitian dan pengembangan yang terus meningkat. Proyek-proyek penelitian dan pengembangan terus meningkat dan untuk memahami dan mengatasi tantangan untuk serta meningkatkan kinerja hybrid blockchain. Hal ini melibatkan penelitian dalam domain keamanan, privasi, dan efisiensi operasional. Terakhir, ada pengembangan ekosistem bisnis yang lebih matang. Seiring pertumbuhan penggunaan hybrid blockchain dapat diharapkan pengembangan ekosistem bisnis yang lebih matang, termasuk penyediaan layanan, aplikasi blockchain, dan integrasi dengan teknologi terkait seperti Internet of Things atau IoT. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.